Bermula dari perang saudara di Timor Timur, Fretilin golongan yang beraliran Marxis mendapat bantuan persenjataan. Bantuan persenjataan yang berasal dari Portugis menjadikan mereka kelompok yang berkuasa khususnya di daerah Dili. Pada tanggal 28 November tahun 1975 secara sepihak Fretilin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur dengan Xavier do Amaral sebagai presidennya, Ramos Horta sebagai Menteri Luar Negeri dan Nicola Lobato sebagai Perdana Menteri. Namun, proklamasi ini tidak mendapat dukungan dari masyarakat Timor Timur sendiri. Demi mewujudkan impiannya, Fretilin kemudian melakukan tindakan pembersihan terhadap lawan-lawan politiknya untuk menguasai wilayah Timor Timur sehingga terjadilah Perang Saudara. Fretilin sebagai partai beraliran komunis terpaksa menghadapi 4 partai lain yang juga menguasai wilayah Timor Timur. 4 partai yaitu Partai UDT, Apodeti, Kota dan Trabalista, yang menggabungkan kekuatan itu, melakukan proklamasi tandingan yang dikenal sebagai Proklamasi Balibo pada tanggal 30 November tahun 1975 yang menyatakan diri bergabung dengan Indonesia pada tanggal 7 Desember tahun 1975. Selanjutnya, pasukan Indonesia membantu keempat partai tersebut untuk melumpuhkan kekuatan Fretilin. Pernyataan integrasi masyarakat Timor Timur ke Indonesia di Balibo diulang kembali oleh para pendukungnya di Kupang, NTT, pada tanggal 12 Desember tahun 1975. Melalui pengulangan proklamasi tersebut, maka para pendukungnya sepakat membentuk pemerintahan sementara Timor Timur pada tanggal 17 Desember tahun 1975 yang beribu kota di Dili dan dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araújo sebagai ketua dan wakilnya Francis O. Xavier Lopes da Cruz serta Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, yang diketuai oleh Guilherme Maria Gonçalves dengan wakilnya Gaspochoria Silva Nons. Pada tanggal 31 Desember tahun 1976 saat sidang DPR tentang masalah Timor Timur dikeluarkan petisi yang mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk secepatnya menerima dan mengesahkan integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa referendum. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia diajukan secara resmi pada tanggal 29 Juni tahun 1976. Dan seterusnya, pemerintah mengajukan RUU Integrasi Timor Timur ke wilayah Republik Indonesia kepada DPR. DPR melalui sidang plenonya menyetujui RUU tersebut menjadi UU nomor 7 tahun 1976 pada tanggal 17 Juli tahun 1976 dan ketentuan ini semakin kuat setelah MPR menetapkan TAP MPR nomor 6, MPR, 1978. Walhasil, Timor Timur menjadi provinsi Indonesia yang ke-27. Dan provinsi yang baru lahir tersebut memiliki 13 kabupaten yang terdiri dari beberapa kecamatan. Ke-13 kabupaten itu adalah Dili, Baucau, Monatuto, Lautem, Fikek, Ainaro, Manufani, Kovalima, Ambeno, Bobonaru, Likuisa, Ermera dan Aile. Arnaldo dos Reis Araújo dan Francisco Xavier Lopes da Cruz diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi gubernur dan wakil gubernur yang selanjutnya dilantik oleh Amir Mahmud sebagai Menteri Dalam Negeri. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1976. Bergabungnya Timor Timur ke wilayah Indonesia bukan berarti persoalan Timor Timur selesai begitu saja. Sementara, bagi pemerintah Timor Timur telah sah bergabung wilayah Indonesia dan menganggap ancaman disintegrasi kecil kemungkinan untuk terjadi. Kelompok-kelompok penekan yang menentang integrasi memang tak dapat tumbuh dan berkembang di masa itu. Tetapi mereka terus bergerilya menyusun rencana dan mencari momen yang tepat untuk bergerak meneruskan perjuangan mereka untuk lepas dari wilayah Republik Indonesia. Memang tokoh-tokoh sentral yang mengingkari pengintegrasian tersebut seperti Alexander Kairala alias Sanana Gusmao telah ditahan oleh pihak-pihak yang berwenang di lingkungan pengamanan pada era Orde Baru. Dan itu tak lepas dari peran Presiden Soeharto yang jeli melihat aksi-aksi kritis yang mencoba memecah belah persatuan. Di dunia internasional, Portugal yang memasuki wilayah Timor Timur pertama kali mempersoalkan provinsi yang berlambang dasar perisai berbentuk persegi 5 tersebut.
Indonesia menganggap ini bukan sesuatu yang membahayakan dan menganggap hal ini biasa-biasa saja karena memandang masalah Timor Timur sudah selesai dan Timor Timur telah mereka anggap sebagai anakan. Dung yang paling bungsu selalu dimanja dan dipuja-puja. Pemerintah telah memberikan bantuan dana bagi daerah ini sebesar 92% untuk tahun 1998. Meskipun demikian, Dewan Keamanan PBB terus mengobok-obok bergabungnya Timor Timur ke wilayah Indonesia dan mereka belum mengakui integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Posisi Indonesia semakin sulit ketika terjadi peristiwa Santa Cruz pada bulan November tahun 1991 yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa ini memperkeras kritik dunia internasional dan lembaga-lembaga non-pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia, HAM. Namun, bukan berarti pemerintahan Indonesia lepas tangan begitu saja. Sejak tahun 1980 sebenarnya mereka telah mencium bau yang tak sedap ini dan sering melakukan pembicaraan rutin dengan Portugal, tetapi pembicaraan itu tak mencapai titik temu. Hingga pemerintahan Soeharto mengundurkan diri dari tampuk kekuasaan. Angin disintegrasi yang semula sepoi-sepoi berhembus, sekarang hembusannya semakin kencang. Apalagi bos CNRRT, Conselho Nacional de Resistencia Timorese, yang merupakan tempat oposisi Fretilin bergabung setelah disudutkan, Xanana Gusmão telah dilepaskan. Rencana apik yang telah dia susun di dalam kerangkeng semakin mudah dia lakukan bersama konco-konconya. Presiden Habibie yang menggantikan mantan Presiden Soeharto mau tidak mau turut tertimpa masalah dan beragam krisis termasuk krisis disintegrasi di Timor Timur yang merupakan warisan orang yang mengajarkan sekaligus mendiktenya untuk berpolitik itu. Habibie yang terkesan tidak tegas, pelin-pelan dalam mengambil keputusan merupakan faktor keberuntungan yang dimiliki oleh Xanana Gusmão untuk mengacau balaukan rasa nasionalisme rakyat Timor Timur. Dua opsi, pilihan alternatif, yang dia tawarkan untuk memecahkan masalah Timor Timur yaitu pemberian otonomi khusus di dalam negara kesatuan RI atau memisahkan diri dari Indonesia. Portugal dan PBB menyambut baik tawaran ini. Selanjutnya, perundingan tripartit di New York pada tanggal 5 Mei tahun 1999 antara Indonesia, Portugal dan PBB menghasilkan kesepakatan tentang pelaksanaan jajak pendapat mengenai status masa depan Timor Timur atau United Nations Mission in East Timor, UNAMET. Jajak pendapat diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 yang diikuti oleh 451.792 orang pemilih yang dianggap penduduk Timor Timur berdasarkan kriteria yang ditetapkan UNAMET, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun luar negeri. Hasil jajak pendapat diumumkan pada tanggal 4 September tahun 1999 di Dili dan di PBB. Sejumlah 78,5% penduduk menolak dan 21,5% menerima otonomi khusus yang ditawarkan. Dengan mempertimbangkan hal ini maka MPR RI dalam sidang umum MPR pada 1999 mencabut TAP MPR nomor 6/1978 dan mengembalikan Timor Timur seperti pada 1975. Dimulai dari kisah visi misi Amerika Serikat untuk memberangus komunis hingga drama bergabungnya Timor Timur. Dan ada dua item penting yang dapat kita petik yaitu penyelesaian masalah Timor Timur memberikan citra positif Indonesia di forum internasional. Terlepas dari citra negatif yang datangnya dari kelompok-kelompok penekan untuk menjatuhkan mantan Presiden Habibie dan Indonesia secara ekonomis diuntungkan. Dengan lepasnya Timor Timur setidaknya membawa keuntungan atau kepentingan strategis bagi Indonesia. Pertama, secara politik, penyelesaian sesegera mungkin secara bijaksana dan bertanggung jawab atas masalah Timor Timur akan memberikan citra positif bagi Indonesia di forum internasional. Kedua, secara ekonomis Timor Timur bukanlah daerah basah, penghasil devisa negara. Sebaliknya Timor Timur justru telah menjadi beban ekonomi bagi pemerintahan Indonesia. PAD sebesar 8% dari APBD setidaknya mengindikasikan posisi geoekonomi Timor Timur tersebut minimal membawa konsekuensi ekonomis atas masalah Timor Timur sendiri.
Satu hal perlu menjadi catatan bagi masyarakat Indonesia untuk mempertangguh keintegrasian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagian besar suatu anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai b. Atas batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik dalam mana mereka menjadi warganya dan apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut bersepakat mengenai struktur pemerintahan d. Aturan-aturan daripada proses-proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat di atas wilayah negara tersebut. Tepat pada tanggal 4 September tahun 1999 di Dili dan di PBB hasil jajak pendapat masyarakat Timur Timur tentang pilihan untuk menerima otonomi khusus atau berpisah dengan NKRI diumumkan. Dan akhirnya, 78,5% penduduk menolak otonomi khusus dan memilih untuk memisahkan diri dari NKRI. Sejak itulah, isu disintegrasi bangsa menjadi suatu persoalan yang tidak bisa dinomorduakan sebab bukan tidak mungkin muncul kecemburuan dari daerah lain yang merasa dirinya kaya dan mampu mengurus daerahnya iri memilih memisahkan diri juga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Untunglah, kekhawatiran itu tidak terjadi pasca Timor Timur menyatakan sikap untuk membuat negara sendiri yang kini bernama Timor Leste. Meskipun demikian, ancaman-ancaman untuk merobohkan bangunan NKRI selalu saja terbit ketika bangsa ini lemah dan lengah. Namun, siapakah pelaku yang mencoba merobohkan kebinekaan Indonesia? Kalau boleh jujur, ini adalah lagu lama. Permusuhan dan permainan negara-negara yang merasa dirinya dikdaya antara AS yang berkiblat pada ideologi liberalis dan negara-negara yang beraliran komunis. Bahwasanya ada intervensi atau campur tangan Amerika Serikat dalam perjanjian DCA antara Indonesia dan Singapura. Kekhawatiran ini, bukanlah sesuatu hal yang mengada-ada, tetapi perlu dicermati bersama format seperti apa yang kita butuhkan untuk menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Oleh sebab itu, ada baiknya kita belajar banyak dari sikap Timor Timur mengapa masyarakat di sana lebih memilih berpisah daripada bergabung dan menerima otonomi khusus dari pemerintah Republik Indonesia. Bergabungnya Timor Timur sebagai provinsi ke-27 di masa pemerintahan Presiden Soeharto merupakan suatu cerita panjang bagi kehidupan kesejarahan dunia global umumnya dan khususnya bagi Indonesia. Bagaimana tidak, provinsi yang pernah dirasuki dan dikuasai Portugis itu, sekarang telah mengingkari janjinya sendiri. Sebuah kesepakatan untuk setia kepada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Namun, di balik bergabungnya Timor Timur itu masih menyimpan teka-teki, yang mungkin tak terlalu sulit untuk dijawab. Mengapa negara lain khususnya Amerika Serikat mendukung pada saat disahkan RUU tentang integrasi Timor Timur ke wilayah Republik Indonesia? Ada apa? Toh Amerika sebagai negara yang mengaku dirinya adalah negara superpower atau adidaya tidak memperoleh keuntungan materi dari disahkannya RUU itu menjadi UU. Aneh tapi nyata, segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi Indonesia selalu dibantu oleh negara penganut paham liberal tersebut. Khususnya tentang lobi pihak Amerika kepada negara-negara lain untuk mengakui bahwa Timor Timur telah resmi bergabung dengan Indonesia. Negara-negara lain biasanya mengamini saja kalau Amerika yang mempunyai kemauan. Akan tetapi, itu semua belum dapat menjawab teka-teki yang penulis katakan tak sulit untuk dijawab tadi. Inti dari belas kasih Amerika merupakan umpan empuk yang dipergunakan untuk memberangus paham atau ideologi komunis. Kalau Timor Leste saat itu tidak bergabung, maka Amerika tentu akan merasa sulit untuk menyuntikkan paham-paham liberalnya, karena saat itu paham komunis terlebih dahulu masuk daripada paham yang mereka anut. Sementara, komunis bagi mereka adalah faktor penghambat sekaligus penghalang bagi mereka untuk menguasai dunia. Sehingga membuat mereka menyusun kekuatan dengan pemerintah Indonesia pada saat itu untuk memberangus komunis di Timor Timur. Bantuan setengah hati dari Amerika itu membuat Indonesia terbuai. Ketika paham komunis telah berhasil mereka tumpas, maka mereka mulai lepas tangan. Sehingga, pemerintah Indonesia terhanyut dalam kegamangan dan kekayaan provinsi-provinsi yang berpotensi besar menyumbangkan upetinya ke pemerintahan pusat.
Selanjutnya, Timur Timur menjadi anak adopsi yang tak terurus. Mereka hanya diberikan uang jajan, selebihnya dibiarkan.